Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertama-tama kami Majelis Gereja Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Marilah kita bangkit berdiri, kita masuk ke hadirat Tuhan dengan angkat pujian Allah yang Maha Tinggi dari Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 2. Yang Maha Tinggi, Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberi tiap orang yang rendah hati, tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah ibadah keluarga minggu ini kita khususkan dengan menerima votum dan salam dari Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah pada hari ini kita mulai. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 292. Kita pujikan bait yang pertama sampai bait yang ketiga, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya.
Israelku, atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima hukum kasih yang adalah sebagai dasar iman kita, yang kami ambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah sabda firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang adalah agape, adalah kasih yang sempurna, yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun mereka dibenci, Ia tidak membenci. Walaupun mereka dicela, Ia tidak marah. Apa yang menjadi teladan daripada Tuhan Yesus? Mari kita senantiasa praktekkan di dalam kehidupan kita. Sebetulnya kita sudah menjalankan hukum kasih yang adalah agape. Sebagai orang tua, kasih kepada anak-anaknya. Tetapi marilah, kita akan bersama belajar. Tidak hanya kita terapkan di dalam kehidupan keluarga terhadap anak-anak kita. Tetapi kasih itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita dengan sesama kita. Kita senantiasa memperhatikan mereka. Kita senantiasa mengasihi mereka, dan kita senantiasa menghormati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi oleh karena keberadaan kita yang masih disertai dengan emosi, keberadaan kita yang senantiasa dikuasai amarah, mudah tersinggung, sehingga mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan hukum kasih yang adalah agape. Marilah pada kesempatan minggu yang indah ini, kita bersama-sama menyesali dosa dan kesalahan kita. Dengan bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan pujian Kidung Jemaat nomor 26, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Mampirlah, dengar doaku. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah.
dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima anugerah yang daripada Tuhan yang luar biasa dari hukum kasih, Tuhan memberikan suatu berita anugerah yang kami ambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai yang ke-6. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan bersama-sama Dia di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah yang begitu besar yang oleh Allah diberikan kepada kita, yang seharusnya oleh karena dosa-dosa kita akan menerima hukuman daripada dosa-dosa kita adalah maut atau mati. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar, yang memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang mati di kayu salib, adalah untuk menyelamatkan kita, dan bahkan kita diberi anugerah untuk hidup bersama-sama di dalam surga bersama Kristus. Setelah kita menerima berita anugerah yang sedemikian besar, kita akan diberikan petunjuk hidup baru yang kami ambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikianlah sabda firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar anugerah yang diberikan Allah itu tidak menjadi sia-sia, kita tidak selayaknya untuk hidup sebagai atau masih hidup sebagai manusia lama. Kita harus manusia baru. Manusia baru yang bagaimana? Tuhan yang inginkan supaya kita hidup di dalam Kristus. Lalu bagaimana hidup di dalam Kristus? Kita harus senantiasa mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita bukan lagi menjadi manusia lama, tetapi kita harus hidup di dalam Kristus. Sebagai ucapan syukur, kita telah menerima anugerah yang begitu besar yang daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita sanggupi bersama-sama dengan kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 424. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan dagu. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama datang menghampiri tahta Tuhan yang kudus dengan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Seraya kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan rahmat Tuhan yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga bersyukur oleh karena Engkau telah menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Di saat-saat kami menghadapi COVID-19 yang dengan bermacam-macam permasalahan hidup, baik masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah hubungan sosial satu dengan yang lain. Tetapi Engkau terus memberkati dan menyertai kami semuanya. Hingga sampai saat ini Tuhan Engkau perbolehkan kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kami melaksanakan ibadah online, tetapi kami terus senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit ataupun di dalam masa-masa pemulihan. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan ibunya Ibu Siska yang saat ini sedang sakit. Demikian juga Bu Untung yang sedang sakit, kami mau menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh berkat. Kiranya Engkau jamah saudara-saudara kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah sakit penyakit Engkau ganti dengan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati segala usaha dan upaya untuk mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Segala obat-obatan, makanan, minuman, bahkan zaman orang-orang yang terus mengasihi, kiranya Engkau berkati dan Engkau sucikan. Kami juga mau menyerahkan segala doa-doa yang senantiasa dinaikkan. Kiranya Tuhan terus senantiasa memberkati agar saudara-saudara ini dapat menerima kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang di masa-masa pemulihan. Ibu Sutrisno yang minggu-minggu kemarin telah sakit, kiranya Tuhan terus memberkati dan saat ini masa-masa pemulihan, Engkau yang terus memberkati dan menyertai mereka. Hingga nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di masa-masa COVID-19 mengalami kesulitan tentang ekonomi. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka, mencukupkan seperti Engkau memberkati janda Sarfat. Walaupun hanya segenggam tepung, tetapi Engkau terus memberkati mereka hingga sampai pada akhirnya menerima berkat yang daripada Tuhan. Berikan kesetiaan kepada-Mu Tuhan di dalam menghadapi semua kesulitan,
tetap menghadap pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu Tuhan, tetapi Engkau akan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masa di dunia pendidikan, yang saat ini masih belajar di rumah. Kiranya Engkau berikan kesabaran, kiranya Engkau memberkati dengan kesehatan, agar mereka dapat terus memberkati dan menyertai anak-anak-Mu ini di dalam belajar secara daring. Sehingga di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, mereka akan terus senantiasa belajar menghadapi segala macam kesulitan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk program-program gereja di masa-masa seperti ini Tuhan. Kami mau menyerahkan program-program gereja ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang akan terus memberkati tentang program-program kami ini sehingga untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis gereja yang menunaikan tugas pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai keberadaan keluarga mereka masing-masing, agar senantiasa tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui gereja di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pendeta konsulen kami, Bapak Syekh Bujiono. Kami mau menyerahkan keberadaan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, menyertai keluarga mereka, dan juga mereka bisa melayani di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Mas Joko, Mas Adi, dan Mas Ayub yang senantiasa bekerja sepanjang waktu untuk melayani gereja di tempat ini. Kiranya Engkau berkati keberadaan keluarga mereka, Engkau berkati kesehatannya, dan kiranya Engkau berkati pelayanan mereka. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dalam menghadapi COVID-19, ya sampai saat ini Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Kami serahkan ya Tuhan para pemimpin bangsa kami, agar dapat mengambil kebijaksanaan yang bijaksana untuk mengatasi semuanya ini. Kami mau menyerahkan pemimpin bangsa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Bapa kami di dalam surga, kami mau menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan mengampuni. Semua doa dan permohonan kami ini Tuhan, hanya kami naikkan melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kiranya nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan, terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, sambil kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, kita akan bersama-sama mengiringi dari Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya, jiwaku pun
percaya dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan ini kepada Allah dalam doa. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri, dan mari kita satu hati dalam doa. Bapa Surgawi, inilah anak-anak-Mu yang dengan penuh sukacita menghaturkan persembahan kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini, dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini boleh menjadi alat Tuhan dalam kami melanjutkan pelayanan di gereja ini. Demikian juga Tuhan untuk para majelis yang sudah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini, kami mohon berkat dan hikmat-Mu Tuhan curahkan, sehingga kami semua mampu mengelola dengan baik seturut dengan apa yang Engkau mau. Kalau sebentar lagi ya Allah, kami bersama-sama akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Tuhan berkati untuk Bapak Suwarno yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, sehingga apa yang disampaikan semua bersumber daripada-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seluruhnya ibadah ini dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Injil Matius. Matius 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah sabda firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda firman Tuhan dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Berbahagia kita yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan dan merenung-renungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pada
pagi hari ini kami ambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kami beri judul diberi untuk memberi. Biasanya ayat ini dipakai yaitu untuk menunjukkan mujizat Tuhan Yesus. Tetapi saat ini kami mengambil tema diberi untuk memberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara diminta untuk memilih, mana yang saudara pilih? Memberi atau menerima? Melayani atau dilayani? Pasti banyak orang yang memilih menerima atau dilayani. Karena apa? Karena menerima itu enak, dilayani itu enak. Tengok-tengok dilayani. Kemudian tidak ngapa-ngapain diberi. Ya. Kelihatannya memang enak. Ya. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mendapat kasih karunia yang daripada Allah adalah kita diberi tugas untuk memberi dan melayani. Karena dengan memberi dan melayani sesama, hidup kita menjadi bermakna. Hidup kita berarti bagi orang lain. Berbeda kalau kita hanya diberi. Kita kadang-kadang malah menjadi batu sandungan atau menjadi ketergantungan kepada orang lain. Kalau tidak diberi lah, terus piye? Atau tidak dilayani, ya terus piye? Terkadang orang-orang tua yang senantiasa melayani anaknya, sampai dari mulai disuapi, wis gede barang disuapi, sehingga anak ini juga tidak bisa mandiri. Sehingga ketika mau isa-isa, ketika dia dewasa tidak bisa isa-isa. Ya pernah ada seorang bintang film, cuci piring saja tidak bisa. Karena apa? Karena dari kecil sampai dewasa, mereka senantiasa terus dilayani. Tetapi ketika mereka melayani, tidak bisa. Mungkin karena dia ngopeni anaknya juga tidak bisa. Karena anaknya ada baby sister. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini menunjukkan ada 3 hal yang harus dialami oleh seseorang yang mendapatkan atau merasakan kasih Allah. Yang mendorong untuk peduli, untuk berbagi dengan sesama. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sadar akan keterbatasan diri. Kesombongan diawali dari pengakuan bahwa sesuatu hasil usaha sendiri. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu itu dapat dilakukan sendiri, atas usaha sendiri, atas kerja sendiri. Sehingga mereka senantiasa tidak mempercayai orang lain. Terkadang ia juga tidak mempercayai anugerah yang daripada Allah. Orang sombong yang senantiasanya mengandalkan kemampuan sendiri, ia akan berbuat seperti itu. Ia tidak percaya kepada orang lain. Saya akan memberikan satu contoh dalam kehidupan melalui sejarah Alkitab. Yakub yang adalah saudara daripada Esau. Mereka adalah saudara kembar, tetapi berbeda. Esau yang ada, saya ulangi, Yakub yang adalah anak bungsu
dari Iskak yang telah mencuri hak kesulungannya dari kakaknya Esau, yaitu dengan cara menipu. Ia menipu orang tuanya Iskak dengan cara mereka berpura-pura seperti Esau. Kemudian mereka pergi, kemudian mereka menjadi kaya raya. Setelah mereka menjadi kaya raya, Yakub kembali. Akan tetapi Yakub mengalami ketakutan yang luar biasa ketika mereka harus bertemu dengan kakak. Karena apa? Karena dia telah menipu. Wah, aku nek boleh pasti akan dibunuh. Segala upaya dan usaha untuk melakukan perbuatan baik kepada kakaknya, yaitu dengan cara ia memberikan persembahan, dan bahkan ia mengantarkan anak-anaknya dan istrinya terlebih dulu untuk menyeberang sungai Yabok. Kemudian Yakub baru terakhir. Karena apa? Karena ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yakub menyeberang di sungai Yabok, Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan mereka senantiasa bergumul hingga 1 malam penuh, hingga sampai pangkal paha terpelicok atau pincang. Sehingga Yakub tidak mau melepaskan pergumulan itu sebelum ia memberkati Yakub. Akhirnya Yakub ditanya oleh malaikat itu, siapa nama? Ketika Yakub ditanya, ia menjawab dengan terus terang apa adanya. Namaku Yakub. Yakub yang artinya penipu. Yakub yang artinya pencemooh. Ia mengaku apa adanya. Akhirnya malaikat itu berkata kepada Yakub, sekarang namamu tidak lagi Yakub, tetapi Israel, yang artinya kamu telah bergumul dengan Allah dan kamu menang. Lalu Yakub diberkati. Kemudian Yakub mulai bertemu dengan kakaknya. Apa yang terjadi? Mereka senantiasa hidup disertai dengan kedamaian. Oleh karena apa? Ada kehadiran Allah di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran akan kelemahan diri akan membuka mata hati untuk kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang. Kerendahan hati adalah kesadaran untuk kekurangan dan keterbatasan kita. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Tadi dikatakan kesombongan, karena dia hanya menyombongkan diri. Sehingga ia tidak merasakan kehadiran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian poin yang kedua, yaitu mengalami kasih Allah. Aku telah melihat Allah di hadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itu yang dikatakan oleh Yakub ketika mereka bermimpi, ketika dia melihat Allah. Image dalam kehidupan pada waktu itu ialah setiap orang yang melihat Allah akan mati. Tetapi oleh karena Yakub telah melihat Allah dan bergumul dengan Allah dan ia masih hidup, maka ia senantiasa mengucap syukur. Demikian juga Rasul Paulus. Ketika dia melihat Allah, dia senantiasa mendapat kasih karunia yang luar biasa sehingga membuat mereka hidupnya senantiasa berubah 100%. Dari yang dulunya membenci, sekarang dia harus senantiasa memberitakan
berita sukacita yang daripada Tuhan. Dulu mereka bangga dengan menanti hukum-hukum Taurat. Sekarang ia hanya bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Ketika hati seseorang sudah tersentuh oleh kasih Allah, akan terjadi pembaruan hidup. Orang hanya akan mengalami kasih jika Allah memiliki kerendahan hati. Hal itu hanya terjadi jika seorang menyadari keterbatasan, kelemahan, dan ketidakberdayaan dirinya. Kasih Allah akan dialami oleh setiap orang yang dengan rendah hati datang kepada Allah. Dengan kesombongan Allah tidak akan hadir. Marilah kita membangun perjumpaan dengan Allah setiap hari. Dengan demikian kita merasakan dan mengalami kasih Allah dan yang akan mengubah di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kasih Allah, sehingga kehidupan kita akan berubah. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam kehidupan, di dalam Alkitab. Demikian juga di dalam kehidupan ini. Ada banyak orang yang telah diubahkan oleh karena ia melihat Allah. Seperti Yusuf Ron. Ia juga telah melihat Allah di penjara. Sehingga hidupnya senantiasa diberkati dan bahkan ia menjadi pendeta. Oleh karena ia merasakan dan ia senantiasa mengakui tentang keterbatasan, kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Sehingga ia memohon pertolongan campur tangan Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, untuk poin yang ketiga adalah panggilan untuk memberi. Jikalau ada orang yang meninggal, siapa yang akan disesali kepergiannya? Orang yang suka memberi atau orang yang suka menerima? Orang yang suka melayani atau orang yang suka mau dilayani? Jelas orang suka memberi, berbagi dan melayani. Itu artinya orang-orang yang suka memberi dan melayani menjadi berkat. Tuhan mengajar kita untuk mau memberi, berbagi, dan peduli kepada sesama. Supaya apa yang kita berikan menjadi berkat bagi mereka. Semua yang kita lakukan bukan untuk mereka. Semua yang dilakukan bukan supaya, tetapi karena. Aku memberi supaya mereka makan. Tetapi tidak supaya. Tetapi oleh karena. Aku memberi karena aku diberkati Tuhan. Aku memberi karena aku menerima kasih karunia Allah. Sehingga pemberian itu juga merupakan ucapan syukur yang telah diberikan Allah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus, bahkan juga jaminan pemeliharaan Tuhan setiap hari yang selalu baru dan tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan juga tidak bergantung dari belasan kita. Kita seringkali jauh dari syukur. Pemberian Allah yang demikian itulah yang memanggil kita untuk melayani sesama. Hal ini ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika meminta para murid untuk peduli kepada orang-orang yang mengikutinya. Tidak hanya sekedar menyuruh mereka pergi mencari makan sendiri, Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Masalah memberi seringkali terkendala dengan modal untuk memberi. Sering kita dengan alasan, nanti saja kalau saya sudah kaya. Nanti saja kalau saya sudah cukup. Nanti saja kalau saya sudah longgar dananya. Tuhan memanggil kita untuk memberi, tidak menunggu kita cukup kaya dulu. Tuhan juga memanggil kita untuk memberi, tidak menunggu kalau kita cukup dulu atau kaya. Tetapi dari keinginan, tekad, hati untuk memberi,
hal itu akan menuntun kita untuk memberi dari yang ada. Seperti janda Sarfat. Ia hanya mempunyai beberapa genggam gandum dan hanya beberapa tetes minyak. Nabi Elia mengatakan, buatkan aku roti. Kemudian janda Sarfat itu membuatkan roti, satu untuk Nabi Elia, satu untuk dirinya, dan satu untuk anaknya. Kemudian janda Sarfat itu mengatakan Nabi Elia, ini Nabi Elia, ini untuk jenengan, ini untuk saya, ini untuk anak saya. Setelah itu kami akan mati kelaparan. Karena sudah tidak ada lagi. Kalau dihitung setelah matematika, kadang-kadang mereka hitung matematika, wah gajiku semua ini udah cukup. Di dalam hal panggilan Allah memberi, tidak ada hitung matematika. Saya pernah mempraktekkan. Akhirnya Nabi Elia mengatakan, hei janda Sarfat, kamu tidak akan mati. Gandum yang ada padamu tidak akan pernah habis. Dan minyak yang ada padamu tidak akan pernah kering. Sampai musim semi. Atau musim panen. Padahal musim panen itu kira-kira 1-2 tahun yang akan datang. Coba kamu bisa bayar. Demikian juga ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa mungkin? 5 roti 2 ikan hanya untuk beberapa orang. Tetapi berkat Tuhan terus mengalir, memberkati di dalam kehidupan. Jangan takut. Panggilan untuk memberi di dalam kehidupan kita menuntun kita untuk supaya kita peduli kepada saudara-saudara kita, apalagi di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Ketika saya melihat tayangan-tayangan televisi yang sangat menyentuh, ada yang dalam satu kampung, ada yang kena virus itu, mereka tidak boleh kemana-mana, tetapi keluarga besar di dalam kehidupan kampung itu, muka belakang di dalam satu RT, secara bersama-sama, bergotong royong, untuk memberi sarapan, makan siang, makan malam. Saya pernah mendengar informasi dari Pak Indra, jam 9 malam disuruh mencarikan martabak. Dia mencari sampai jauh. Om, saya minta martabak, carikan martabak. Dalam bentuk seperti inilah kepedulian dalam hidup. Ada juga yang melalui proses barang-barang itu ditempel di satu tempat dengan ditulisi silahkan ambil seperlunya. Ada yang beras, ada yang minyak, ada yang gas, ada yang sabun, bermacam-macam keperluan di dalam kehidupan mereka. Itulah panggilan kita untuk memberi. Kita peduli dalam situasi kondisi COVID-19 ini. Saatnya kita peduli kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai niat hati untuk memberi bergantung dari banyaknya roti dan ikan. Niat untuk memberi tergantung dari jumlah harta yang ada pada diri kita. Tetapi marilah kita memberi kepada mereka dengan sukarela. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kalau kita menyadari kelemahan dan keterbatasan diri, kita akan bisa datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita mengalami kasih Allah. Dan itulah berkat yang luar biasa yang dapat kita rasakan. Itu akan mengubah pola hidup kita. Karena
Aku telah diberi, maka aku memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saat teduh bagi kita semuanya. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa dan menaikkan doa Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai makanan rohani kami. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami boleh senantiasa peduli kepada saudara-saudara kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Engkau juga telah mengajarkan kami untuk kami berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menanggapi firman Tuhan dengan kita bersama-sama akan menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 426. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Anggap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bersama-sama dengan jemaat di muka bumi, kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, undurlah dari ibadah ini
Jadilah saksi bagi Tuhan di tempat masing-masing berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini. Bersama-sama kita naikkan kidung penutup dengan kidung jemaat nomor 425. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, berkumandang suara dari seberang. Pandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Hanya jiwa dalam dosa menggerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kita dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu.